kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang tuberkulosis resisten obat, dari mulai permintaan di SITP sampai pemberian obat kepada pasien dalam bentuk racikan. Tuberkulosis resisten obat atau biasa disingkat TBRO adalah infeksi tuberkulosis yang menyerang tubuh yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang kebal obat akibat dari pengobatan yang tidak tepat. Bedanya untuk obatnya, kalau pasien awal TB dapatnya itu obat TB SO. TBRO ini apabila terapi dari TBSO tidak berhasil. Singkatan dari RO adalah resisten obat, kalau SO adalah sensitif obat. Untuk permintaan logistiknya pun berbeda ya. Di SITP itu ada TBRO, ada TBSO, ada TBT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Kemudian kita akan belajar bedanya apa sih TBRO dan TBSO ini, sama-sama tuberkulosisnya ya. TBC atau tuberkulosis ya, TBC untuk TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga menyerang organ tubuh lain. Sementara untuk tuberkulosis resisten obat adalah TBC paru dan TBC ekstra paru yang telah kebal atau resisten terhadap obat pada lini pertama atau obat TBSO. Jadi obat lini pertama atau obat paket itu sudah tidak mempan lagi dalam membunuh bakteri TB yang resisten obat ini. Kalau kita belajar lagi penyebab RO atau resisten obat dari TBC ini apa ya. Jadi TBRO ini disebabkan oleh pasien yang tidak teratur menggunakan OAT sesuai panduan. OAT itu obat anti tuberkulosis. Tidak teraturnya ini dilihat dari mana? Contohnya tidak mengkonsumsi obat secara kontinu atau terus menerus ya. Jadi pasiennya itu enggak jujur lah. Jadi kalau ditanya obatnya diminum, tapi ternyata tidak, itu juga bisa menjadi faktor resisten obat. Kemudian dari segi dosis ya, bisa misal untuk pasien TB ini kan kita atau tolak ukurnya itu berat badan, jadi harus tidak boleh salah memberikan dosisnya. Untuk dosisnya itu kita bisa lihat di buku panduan. Tiap paket TB ada buku panduannya. Satu paket mesti di dalamnya itu ada satu buku, di mana satu buku tersebut memuat panduan atau juknis penggunaannya ya. Misalnya bobot 40 kg berarti satu hari minum berapa, itu ada di dalam buku panduan, jadi sudah dimudahkan. Untuk permintaannya ya, ini kita langsung ke permintaannya. Permintaannya itu kalau obat dalam bentuk paket atau obat TBC yang sensitif obat atau TB lini pertama, itu kita bisa melakukan permintaan di dinas kesehatan. Untuk tuberkulosis resisten obat ini dinas kesehatan tidak punya ini ya, jadi ini permintaannya di Rumah Sakit Ibnu Sina.
Untuk paket obatnya kita samakan dengan paket obat yang diterima pasien dari rumah sakit. Memang sebelumnya pasien ini 2 bulan yang lalu sudah dapat obat ya, obatnya itu yang dapatnya itu dari rumah sakit tapi dibawa pulang diracikkan di puskesmas. Untuk dosis-dosisnya itu ada sendiri ya, jadi kita tinggal melanjutkan instruksi yang diberikan dari rumah sakit. Ini obatnya habis, sebelum habis itu kita minta lagi. Juga untuk penggunaan selama 2 bulan kita sesuaikan saja. Untuk obat-obatnya ini singkatan semua ya. CVZ itu clofazimin, BDX itu B2 Queen, kemudian LFX itu levofloxacin. Kalau EH ini kan biasa ya, singkatan obat difusi. E itu etambutol, H ini isoniazid. Ini permintaan dari puskesmas ke rumah sakit lewat SITB. Kita klik kirim permintaan. Ya, sudah. Ini permintaannya sudah selesai. Jadi tampilannya seperti ini ya permintaannya dari sistem itu. Jadi dari terapi yang kita terima dari rumah sakit, pasien itu pasti ditunjukkan kepada kita. Itu sebagai dasar kita meracik obatnya dalam bentuk 1 kali minum. Kalau tidak diracik kan pasien pasti bingung, ini obat kok banyak, caranya minum bagaimana. Kalau kita buatkan dalam bentuk 1 kali minum, sudah dalam bentuk racikan, hari ini minum 1 klip ini, nah itu pasti sangat membantu untuk pasien. Jadi kita memudahkan pasien dalam minum obat agar pasien itu bisa minum obat secara teratur. Nah, ini tampilan obat tuberkulosis resisten obatnya. Jadi ini dipaket dari Rumah Sakit Ibnu Sina. Nanti kita racikan dalam bentuk 1 kali minum. Levofloxacin, linezolid, kemudian vitamin B6. Lampren 100 mg. Nah, ini jumlah obat yang dikirim ya dari rumah sakit. Ini tampilan obatnya, B2 Clean. Ini 100 mg. Minumnya Senin, Rabu, Jumat. Kemudian ini bisa dilihat ya, linezolid, kemudian sikloserin. Jadi yang perlu dipersiapkan, nah, saat kita mau membuat dalam bentuk 1 kali minum ya mesti harus sedia plastik klip, kemudian alat potong berupa gunting. Itu adalah alat-alat yang kita butuhkan. Nah, ini untuk yang sudah jadi ya. Untuk yang sudah jadi seperti ini dalam bentuk 1 kali minum, kecuali ini tidak digabung karena ini minumnya Senin, Rabu, dan Jumat, tidak
dalam bentuk harian. Kemudian untuk regimen terapinya, untuk biduaklin ini atau disingkat BDX itu dosisnya adalah 100 mg, di mana untuk pengobatan pertama biduaklin ini adalah 400 mg. Untuk 2 minggu selanjutnya sampai terakhir itu 200 mg. Jadi butuh 2 tablet ya. Kemudian clofazimin 100 mg berarti butuh 1 kapsul. Kemudian sikloserin ini butuh 750 mg berarti butuh 3 kapsul. Kemudian levofloxacin butuh 1000 mg berarti 2 tablet, dan linezolid 600 mg butuh 1 kapsul, serta vitamin B6. Vitamin B6 nya itu kan tadi 50 ya, berarti butuh 3 tablet. Jadi kebutuhan obat tersebut kita buat dalam bentuk klip ya, agar memudahkan pasien dalam mengkonsumsi obat untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam melaksanakan pengobatan tuberkulosis.